Sugeng Dalu, selamat malam sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi, salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, namo buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bergas waras, ayom ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso saking ngersani Gusti Kang Maha Agung. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang Kanjeng Ratu Kidul sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya. Untuk kali ini saya akan membahas apa yang menjadi peran Kanjeng Ratu Kidul. Beliau itu sebagai bidadari yang tempat asalnya adalah Kahyangan, di mana tempat tinggal para dewa dan bidadari itu adalah Kahyangan. Tetapi mengapa beliau kemudian singgah di dimensi bumi ini dan semayam atau bertempat di Keraton Selatan yang tepatnya ada di Laut Selatan Pulau Jawa ini? Ini tentunya bukan suatu yang tanpa makna atau tidak berarti apa-apa ya, karena beliau sendiri sebagai entitas widodari kemudian bersedia untuk turun ke dimensi bumi ini, untuk hidup di dimensi bumi ini. Tentunya ada tugas yang harus beliau emban, harus beliau jalankan. Dalam spiritual Jawa itu memandang bahwa peran Kanjeng Ratu Kidul tedak bumi atau turun ke dimensi bumi ini tepatnya berada di Nusantara dan lebih khususnya lagi ada di Laut Selatan Pulau Jawa ini. Beliau memerankan tugas Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian memasuh malaning bumi. Ini saya jabarkan secara singkat-singkat ya. Tugas beliau sebagai Hamemayu Hayuning Bawono itu adalah menjaga kelestarian lingkungan alam dan turut serta atau berpartisipasi dalam menjaga tata keseimbangan alam. Kemudian tugas beliau yang kedua adalah memasuh malaning bumi. Itu artinya membersihkan semua sengkolo atau memolo yang ada di bumi ini sehingga menjadi lebih nyaman, lebih mudah, lebih enak untuk ditempati atau menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup tanpa kecuali, yang meliputi bangsa manusia, bangsa hewan, tumbuhan maupun makhluk halus. Jadi bisa dikatakan beliau berperan sebagai Hamemayu Hayuning Bawono ini juga akan menata pola atau tata keseimbangan alam supaya alam semesta ini tata keseimbangannya selalu terjaga, tidak rusak dan kemudian tidak menjadi bencana yang besar bagi seluruh makhluk yang menghuni. Kemudian peran beliau sebagai memasuh malaning bumi itu juga sama aja nih, membersihkan semua sengkolo, semua yang membuat malapetaka ada di bumi ini, terutama misalnya bencana alam. Nah ini bisa saya buktikan karena beberapa tahun yang lalu yang sudah terbaca saat itu banyak leluhur yang memang sudah heboh membicarakan karena akan menghadapi gempa besar dan kemudian disusul dengan tsunami yang dahsyat. Waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, sedulur-sedulur. Tapi karena waktu itu peran dari para leluhur termasuk juga Kanjeng Ratu Kidul untuk memasuh malaning bumi dan sekaligus memayu Hayuning Bawono, itu beliau kemudian membuat keseimbangan agar supaya gempa itu tetap terjadi karena itu memang dibutuhkan untuk menata keseimbangan alam. Tetapi akibat dari gempa itu tidak menimbulkan risiko yang besar atau bisa dikatakan meminimalisir risiko. Nah pada waktu itu Kanjeng Ratu Kidul bersama para leluhur malam hari meluncurkan pusaka-pusaka ke arah Laut Selatan. Waktu itu memang arahnya itu di selatan Kebumen karena pusat hiposentrumnya ada di sana. Dan saya waktu itu sempat menghimbau di Facebook pada teman-teman yang malam ini kebetulan berada di pantai atau di Jawa bagian selatan, coba melihat atau mencermati fenomena apa yang ada di langit. Nah memang pada waktu itu banyak laporan juga dari teman-teman yang melihat cahaya-cahaya yang melesat ya. Arahnya memang ke selatan, ke arah tengah laut, ada yang ke barat, ada yang ke arah ke timur, tergantung dari mana mereka masing-masing melihatnya.
dari sudut pandang mana mereka melihatnya. Nah pada waktu itu saya pas siangnya itu, paginya itu nyekar ke Astana Girilayu, tempatnya yang Gusti Mangkunegoro yang keempat. Pada saat di sana itu memang sekitar jam 12 atau jam 1 siang itu terjadi gempa yang cukup terasa sekali. Ternyata gempa itu memang sumbernya atau asal muasalnya itu letak hiposentrumnya itu ada di selatan Kebumen. Jadi hipocentrum itu ada di kedalaman tanah, pusat gempa yang berada di kedalaman tanah, sedangkan epicentrum itu yang ukurannya ada di permukaan tanah. Nah pada waktu itu memang termasuk gempa yang menengah ya, karena kedalaman sekitar 97 km. Tetapi kalau itu tidak diantisipasi atau energinya tidak dirilis, dikurangi atau digembosi terlebih dahulu oleh para leluhur dan Kanjeng Ratu Kidul, saya yakin pasti waktu itu bisa menjadi gempa yang cukup besar, bisa di atas 8 skala Richter ya, jika tidak diantisipasi oleh para leluhur dan Kanjeng Ratu Kidul. Nah memang bukan ditiadakan, gempa itu bukan ditiadakan, karena itu juga akan melawan hukum alam, jadi tetap dibiarkan ada, tetapi energinya yang dikurangi atau digemboske. Jadi lempeng bumi tetap menata dirinya sendiri, mencari keseimbangan baru, pola-pola keseimbangan baru tanpa mencelakai atau menimbulkan korban jiwa, terutama dari pihak bangsa manusia. Itu salah satu contoh yang diperankan oleh beliau. Kemudian tahun 2014 ini sebagai contoh lagi. Waktu itu Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman, itu Raja Kutai Kertanegara yang ke-17, waktu itu mampir ke mari dan saya sempat bertanya kepada beliau. Bahkan sebelum saya sempat bertanya, waktu itu beliau sudah menginformasikan bahwa beliau akan menuju ke pantai selatan, akan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, akan ke Keraton Selatan ya. Saya waktu itu sempat beranikan bertanya, ada apakah gerangan Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, karena saya melihat ada sesuatu yang sangat urgent, apakah sesuatu yang bahaya. Nah, waktu itu Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman bercerita bahwa di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu akan terjadi banjir yang sangat besar. Nah pada waktu itu beliau pergi ke Kanjeng Ratu Kidul itu untuk meminta bantuan supaya paling tidak bisa mengurangi volume dari banjir yang akan terjadi itu, supaya tidak menimbulkan korban jiwa. Pertanyaannya sekarang, apakah Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman itu tidak mampu untuk meredam? Nah ini yang perlu saya jelaskan, bahwa masing-masing leluhur, masing-masing entitas gaib, supernatural power, supernatural being, bukan berarti bisa melakukan segalanya. Ya beliau-beliau masih seperti manusia, masih seperti kita yang menggunakan raga ini. Masing-masing punya keahlian, punya kebisaan yang spesifik atau kemampuan yang khusus. Jadi seperti profesinya apa begitu. Jadi kalau kita bicara di sini tentang Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, itu yang setahu saya beliau itu memang punya keahlian khusus dalam hal menelukkan atau menaklukkan segala macam makhluk halus. Tentu saja makhluk halus yang berada di wilayah Borneo atau Kalimantan. Sedangkan untuk mengatasi misalnya bencana banjir besar itu bukan keahlian beliau. Maka beliau datanglah ke Keraton Selatan untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, minta supaya Kanjeng Ratu Kidul untuk mengantisipasi banjir besar itu agar supaya risikonya tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak. Nah, seminggu kemudian setelah peristiwa ini, setelah Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman berkunjung minta bantuan ke Kanjeng Ratu Kidul, memang benar. Jadi pada saat itu terjadi banjir yang sangat besar yang terjadi di terutama Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Itu memang banjir yang selama puluhan tahun sebelumnya belum pernah terjadi. Pada saat itu Kabupaten Bulungan itu saja, di daratan kota Kabupaten Bulungan itu banjir mencapai tinggi antara 2 meter, 1 meter. Padahal Sungai Kayan itu termasuk dalam, ya, dari permukaan tanah itu dalam, dan lebarnya di Kabupaten Bulungan itu aja lebarnya masih sekitar 1 km. Jadi kebayang seberapa besar banjir yang melanda wilayah Kalimantan Utara pada waktu itu. Tapi dengan adanya upaya yang dilakukan oleh antara lain Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman dan Kanjeng Ratu Kidul, banjir yang sedemikian dahsyat itu memang tidak memakan korban ya. Paling hanya 1 kalau nggak 2 orang waktu itu yang menjadi korban, dan itu masih
masih bisa dipahami karena memang banjir yang terjadi itu sangat dahsyat, sangat besar. Sementara yang menjadi korban jiwa itu hanya, kalau nggak satu, hanya dua. Itu aja karena orang tua ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai contoh ya, bagaimana peran Kanjeng Ratu Kidul dan bagaimana peran leluhur dalam memayu Hayuning Bawono, memasuh malaning bumi. Terus kemudian ada lagi waktu kira-kira 2 minggu sebelum terjadi tsunami di Selat Sunda karena letusan Gunung Krakatau. Waktu itu Kanjeng Ratu Kidul sempat memberikan dawuh perintah supaya labuh di Laut Selatan. Dan saya waktu itu diperintah atau didhawuhi oleh beliau untuk berdoa memohon keselamatan karena Laut Selatan akan meminta banyak korban. Jadi begitu beliau menyampaikan itu, bahwa ini Laut Selatan akan meminta banyak korban. Jadi kalau kita labuh dan kemudian sambil memohon keselamatan pada Tuhan, itu artinya korban itu sebisa mungkin menjadi lebih minim. Jadi kan ini udah kebayang, yang minta korban ya bukan Kanjeng Ratu Kidul, alam semestanya itu yang minta korban. Jangan menyalahkan atau mencari kambing hitam atau mengkambing hitamkan Kanjeng Ratu Kidul sebagai pencari korban, itu salah, itu keliru. Justru yang terjadi sebaliknya, Kanjeng Ratu Kidul membantu bangsa manusia terutama agar supaya tidak jatuh korban jiwa yang begitu banyak. Ya mungkin waktu itu kalau nggak salah ya sekitar 500-an jiwa yang meninggal ya karena tsunami di Selat Sunda itu. Ya saya berpikir seandainya tidak ada campur tangan Kanjeng Ratu Kidul untuk mengayomi, melindungi warga masyarakat di sekitar sana, mungkin korban itu bisa saja sampai 1.000 atau 2.000 orang atau lebih ya. Itu yang bisa saya ambil sisi positifnya dari situ. Maka saya berulang kali juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Kanjeng Ratu Kidul dan para leluhur yang sudah bersedia atau ya sudah berkenan untuk melindungi semua orang ya, termasuk orang-orang yang nggak mempercayainya, yang melecehkan beliau, yang menghina atau bahkan yang menganggap beliau itu tidak ada. Toh semua tetap dipukul rata untuk dilindungi. Perkara nasib buruk, nasib baik itu kan tergantung masing-masing orang. Sing sopo gawe nganggo, siapa yang menabur angin menuai badai. Jadi seperti itu ya. Itu tergantung perbuatan masing-masing orang kalau ada orang-orang yang misalnya celaka. Ada lagi waktu itu beliau dawuh untuk nyekar ke Laut Selatan karena akan terjadi gerhana matahari waktu itu yang bisa dilihat dari Palembang, dari berbagai kota yang terutama wilayah Indonesia yang mendekati garis Katulistiwa ya. Itu berapa tahun ya, 2 atau ya sekitar 2 tahun yang lalu ya, yaitu Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan untuk labuh sekar ke Laut Selatan karena ini akan menghadapi suatu fenomena alam yang dahsyat ya, termasuk fenomena alam yang dahsyat. Jadi cara melogikanya begini, alam semesta ini sedang punya gawe atau sedang punya acara atau hajatan gitu. Kalau kita nyekar labuh itu artinya apa? Kita peduli dengan alam semesta ini yang sedang melaksanakan hajatan. Dari situlah nilai keselarasan dan harmonis kita, diri kita sebagai manusia, sebagai jagat cilik atau mikrokosmos, selaras harmonis dengan jagat besar atau jagat agung yang sedang melaksanakan hajatan. Terus kemudian beliau pernah juga perintah ya, saat Lion Air itu jatuh di daerah mana itu, daerah Kerawang ya, di Laut Utara Kerawang atau Indramayu. Nah waktu itu Kanjeng Ratu Kidul juga memerintahkan supaya kami melakukan labuh sekar setaman ke Laut Selatan. Gunanya apa? Yaitu gunanya agar supaya cepat atau mudah diketemukan, termasuk korban-korbannya banyak yang bisa diketemukan. Memang ternyata kalau kita lihat termasuk banyak itu korban yang bisa diangkat, bisa ditemukan, dan pesawat juga tidak sulit untuk ditemukan. Mungkin kalau kita mau menyangkal sih bisa, wah itu memang faktor kebetulan saja ya. Tapi kalau saya ya tidak mau, karena ini jelas yang ada pengalaman yang sedang saya alami itu ada perintah dari Kanjeng Ratu Kidul, kemudian dilalah ya, pesawat juga mudah ditemukan, banyak korban yang bisa diangkat, bahkan termasuk black box juga bisa ditemukan tidak terlalu lama. Saya melihatnya sebagai korelasi yang positif ya.
Saya tidak menampik atau saya tidak menolak, menganulir bahwa itu ada hubungan. Saya mengakui betul, karena saya mengalami dan menyaksikan sendiri. Kemudian peran-peran beliau yang lain, misalnya bulan Mei tahun 2000 kemarin ini, pada saat pandemik, beliau juga memerintahkan supaya tidak keluar rumah, supaya membuat ubur rambe, sesaji, dan berbagai macam itu, karena akan diluncurkan hawa panas yang ditujukan untuk menghalau atau meminimalisir wabah. Ya, terutama di sekitar Yogyakarta ini dan sekitarnya ya. Mungkin termasuk Jawa Tengah, termasuk orang-orang yang setia tuhu, yang menghormati, yang welas asih pada beliau. Kalau saya memahaminya juga simpel. Nyatanya di Jogja ini wabah atau pandemi corona ini sangat terkendali di sini. Sampai hari ini aja kasusnya sekitar 330, tapi yang sembuh sudah mencapai sekitar 280-an. Jadi sudah mencapai 75% lebih ya. Itu yang bisa kita saksikan, kita bisa melihat korelasinya. Dan pada waktu itu memang seperti apa yang beliau sampaikan, bahwa nanti akan ada hawa yang panas sekali, ada hawa yang gitu menyengat, tapi jangan mengeluh ya, karena itu memang sedang digarap oleh para leluhur untuk tujuan yang baik, untuk melindungi umat manusia. Bahkan ini beberapa waktu yang lalu, termasuk juga Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan beliau Kanjeng Ratu Kidul juga, kita akan mengalami hawa panas lagi, tetapi itu muncul dari hawa panas yang dikeluarkan dari uap gunung api, terutama kalau di sini ya dekat dengan Gunung Merapi, dan itu juga tujuannya untuk melemahkan keganasan dari wabah itu sendiri. Jadi banyak sekali peran Kanjeng Ratu Kidul itu, kenapa beliau tidak memilih untuk hidup di kayangan yang jauh lebih enak tentunya, dan beliau kersa untuk tinggal di dimensi bumi ini ya, karena memang beliau mengemban tugas. Ya kalau ditanya tugas dari mana, ya tentu saja tugas dari Gusti Nganggakarya Jagat ya. Entitas yang lebih tinggi dari beliau ya Gusti Nganggakarya Jagat. Ada pemirsa yang bertanya, apakah beliau Kanjeng Ratu Kidul itu mempunyai guru, atau guru spiritual, atau guru kesaktian, atau guru apa ya? Tapi saya kira guru spiritual atau guru kesaktian ya, karena kalau guru matematika kayaknya nggak mungkin ini. Jadi kayaknya yang ditanya ini maksudnya untuk guru spiritual. Ya menurut apa yang saya lihat ya, beliau itu kan level spiritualitasnya sudah tinggi sekali, apalagi beliau itu seorang bidadari. Maka saya kira beliau juga nggak perlu guru lagi. Beliau kalau berguru pun langsung dengan alam semesta ini tentunya. Ya, apalagi kalau ada yang menyebut bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu menjadi muridnya si orang sakti siapa itu yang ada di tanah Jawa. Wah, itu malah makin lucu kalau itu saya menilainya, karena beliau entitas bidodari, entitas yang jauh lebih tinggi, kok berguru pada bangsa manusia. Itu ya jadi sama sekali tidak logis ya, dan kelihatan sekali itu ngarangnya. Kemudian ada pertanyaan juga dari pemirsa, apa hubungan Kanjeng Ratu Kidul dengan Keraton Mataram? Nah ini sebenarnya ini sejarahnya agak panjang ya, ini ceritanya agak panjang, tapi saya coba untuk menjawab sekalian, dan saya coba untuk memberikan jawaban yang lebih ringkes, lebih simpel. Saya ambil garis besarnya saja. Kisahnya demikian, Kanjeng Panembahan Senopati pada saat babat alas Mentawai untuk mendirikan kerajaan Mataram, beliau kemudian melakukan topo broto, tarak broto, atau melakukan bertapa. Nah dalam perjalanan pertapaan itu, beliau Kanjeng Panembahan Senopati itu mendapatkan petunjuk untuk melakukan topo ngeli di sepanjang Sungai Opak sampai Tempuran atau muara Laut Selatan. Topo ngeli itu apa? Itu bertapa, menghanyutkan diri mengikuti aliran sungai. Itu maknanya apa? Ya maknanya orang itu harus banyumili, harus selaras harmonis dengan alam. Dan lakune wong itu jangan nerak wewaler, jangan menerjang kaidah, jangan menerjang tata hukum keseimbangan alam. Jadi mengalir seperti aliran air. Kan nggak ada air sungai itu yang arahnya ke atas, ke daratan yang lebih tinggi, kan nggak ada.
Yang ada itu ya dari pegunungan turun ke daratan, kemudian sampai ke muara dan bertemulah dengan air laut. Dan air sungai itu pun tidak semau gue saat menuju ke laut ya. Jadi tidak membuat garis lurus jalan langsung tol ini menuju ke laut selatan misalnya. Sungai itu tidak begitu, tidak membuat jalan tol untuk mencapai samudra. Tapi sungai itu lebih mengikuti juga ritme dan hukum alam. Selain mencari tempat yang rendah, air sungai itu juga akan berkelok-kelok mengikuti kontur tanah. Jadi akan melewati jalan atau jalur yang lebih mudah ditempuh. Jadi tidak akan menerjang gunung, tidak akan menerjang bukitnya. Lalu apa manfaatnya? Ya ini jelas besar sekali. Begitu air sungai itu melewati jalur yang berkelok-kelok, menghindari pegunungan, menghindari perbukitan, mencari jurang-jurang yang dalam untuk dilewati. Itu artinya sungai itu dengan airnya yang mengalir itu sedang memeratakan berkah atau sedang memurup apa yang dilakukan itu ada gunanya untuk seluruh makhluk hidup, untuk kehidupan semesta ini. Dengan adanya kontur sungai yang berkelok-kelok mengikuti kontur tanah ya, itu artinya sungai sedang memeratakan berkah anugerah dari alam semesta. Sungai sedang melimpahkan, membagi airnya kepada berbagai wilayah atau tempat yang dilewati itu. Ya, dengan demikian air sungai itu lebih memberikan berkah kepada seluruh makhluk hidup tanpa kecuali. Itulah pola-pola atau hukum keseimbangan alam itu seperti itu. Kalau Kanjeng Panembahan Senopati mendapatkan dawuh atau perintah untuk mengikuti aliran sungai Topongeli, itu ya maknanya seperti tadi saya sampaikan itu. Namun beliau juga bukan hanya menyerap apa itu falsafahnya, tetapi juga melakukan tirakat, betul-betul melakukan Topongeli melewati Sungai Opak pada waktu itu. Ya, Sungai Opak itu sungai yang berada di atas sesar aktif Opak, itu kan sumber gempa ya di situ. Hanya saja Kanjeng Panembahan Senopati melakukan Topongeli ini bukan menghanyutkan badan saja, tetapi harus duduk di atas kayu. Duduknya itu posisi meditasi atau semedi. Harus duduk di atas kayu, balok kayu jati yang panjangnya itu 5 meter, kemudian memiliki diameter selebar 25 cm. Itu namanya balok Kyai Tunggul Wulung. Nah, balok Kyai Tunggul Wulung itu sampai saat ini masih berada di dalam Pasarean Agung Kota Gedhe Mataram. Balok itu kemudian dibawa ke Kali Opak dan Kanjeng Panembahan Senopati naik di atasnya menghanyutkan diri sampai ke muara sungai. Tapi mungkin panjenengan tidak membayangkan bahwa kayu jati yang balok Kyai Tunggul Wulung yang sepanjang 5 meter dengan diameter 25 cm. Jadi balok kayu jati itu termasuk kayu yang tenggelam. Nah, kenapa bisa mengambang bahkan di atasnya untuk duduk meditasi beliau Kanjeng Panembahan Senopati? Itu tidak lain karena kesaktian dari Kanjeng Panembahan Senopati itu sendiri. Jadi justru baloknya itu tidak tenggelam, tetapi bisa nempel, bisa diangkat oleh tubuh dari Kanjeng Panembahan Senopati yang posisinya itu meditasi hingga ke Laut Selatan Jawa. Nah, sesampainya di Laut Selatan Jawa, itu tepatnya di tepi pantai, singkat cerita beliau bertemulah dengan Kanjeng Ratu Kidul untuk yang pertama kalinya. Nah, tempat bertemunya itu di mana posisinya? Ada posisinya namanya Love Stone atau batu cinta yang ada di pantai Parangkusumo. Nah, di situ oleh keraton menjadi termasuk cagar budaya dan aset keraton. Makanya untuk di Cepuri ini juga ada abdi dalem yang menjaga. Kalau panjenengan ingin ke Cepuri untuk nyekar itu juga bisa, tetapi menghubungi para abdi dalem yang ada di sana. Caranya ya dengan memukul kentongan yang ada di depan puri atau Cepuri Parangkusumo itu. Nanti abdi dalem akan datang, akan membantu panjenengan. Tapi juga jangan lupa panjenengan membawa sedekah ya, sing pantes lah untuk para abdi dalem yang menjaga di sana, termasuk untuk merawat. Posisi dari Cepuri itu sendiri kalau saat ini tidak berada di tepi pantai, tetapi ada sekitar 300-an meter dari pantai. Itu artinya apa? Jadi pada saat dulu waktu Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul bertemu, itu ya di Cepuri, di Batu Cepuri itu dulunya itu adalah
pantai atau paling tidak pinggir laut. Nah sekarang kenyataannya daratan di Pulau Jawa ini cenderung bergeser ke selatan. Maka sekarang kita bisa melihat sejauh mana laut itu bergeser. Jadi sekitar abad ke-15 ya, tahun 1500 sekian, tapi masih di bawah 1550, masih di bawah lagi. Jadi bisa dikatakan usianya sudah hampir 5 abad. Dan itu meluasnya daratan di sisi selatan Pulau Jawa, khususnya di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengalami pergeseran sepanjang 300-an meter. Itu menjoroknya ke pantai. Ya karena proses alam itu ya. Nah pada saat Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul itu bertemu, digambarkan oleh Yang Gusti Mangkunegoro yang keempat atau Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegoro yang keempat, Raja Mangkunegaran. Sorrow